Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita untuk dapat mengerti firman-Nya dengan baik. Karena memang firman Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan dan sumber pengetahuan bagi kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Lindungi dan berkatilah kami pada hari ini, sebagaimana Engkau telah memberkati kami, melindungi kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Bapa, ajari kami untuk dapat terus mengerti akan rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Ajari kami untuk terus bersyukur dalam hidup kepadamu, di dalam kasih-Mu, dan biarlah kami terus dimampukan untuk melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau belajar di dalam firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya hanya firman-Mu lah yang dapat mengajar dan menuntun kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Kamis 16 Januari 2025, tertulis dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 2. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Ibanado pardingganan, pasaihon akadosata. Alain dada holan dosata, tung dohodo dosa nisandok portibion. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mengulang-ulang membaca ayat renungan kita pada hari ini, sungguh kita tersadarkan bahwasanya Allah itu sangat luar biasa di dalam kasih-Nya kepada kita, kepada dunia. Dia tidak membeda-bedakan, Dia tidak memilah untuk mencurahkan kasih-Nya. Yesus Kristus datang ke dunia sebagai penggenapan janji Allah untuk keselamatan dunia. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu dikatakan, Tuhan mau dunia ini selamat. Tuhan mau semua orang selamat. Oleh sebab itulah Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan-Nya. Dosa membuat kita terpisah dari sumber kehidupan. Oleh sebab itulah kita harus kembali kepada fokus kita, atau kita kembali kepada kodrat kita sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Kita diciptakan dengan amat sangat baik, sangat sempurna, dengan rancangan yang sempurna. Tetapi karena keinginan daging, karena keinginan hati kita sering sekali jatuh ke dalam dosa. Dosa menyeret kita terlalu jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera.
Oleh sebab itulah kasih Allah dinyatakan kepada kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita beroleh kembali kasih karunia itu. Sebab itulah Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang menjadi pengantara kita, antara Allah dengan kita yang berdosa. Yesus Kristus memperdamaikan kita, agar kita kembali menjadi orang-orang yang memperoleh kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa adalah sebuah fakta, yaitu fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang memang banyak di antara kita yang sangat menikmati dosa-dosa di dalam kehidupannya. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak berdosa. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Jika ada yang mengatakan dia tidak berdosa, maka dia adalah seorang yang sedang menipu dirinya sendiri. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. Semua manusia telah berdosa. Oleh sebab itulah Yesus Kristus datang untuk menebus dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita agar kita memerhatikan, mengoreksi kehidupan kita, supaya kita tidak lagi berdosa di tengah-tengah dunia. Supaya kita sadar bahwasanya dosa itu membuat kita jauh dari kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berubah. Marilah kita menyadari kehidupan kita, supaya kita dipulihkan. Karena memang dosa itu adalah perusak persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berubah. Marilah kita menjadikan hidup kita lebih baik lagi. Karena Tuhan telah memulihkan kita di dalam Yesus Kristus. Dia mau kita berubah. Dia mau kita bertobat. Tidak lagi menikmati dosa-dosa di dalam kehidupan ini. Tetapi kita mau kembali kepada jalan kebenaran. Jalan yang dikehendaki Tuhan. Yang harus kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan ini. Supaya kita yang telah ditebus benar-benar mengenal siapa Allah yang telah mengasihi kita. Dan jika kita mengenal Dia secara pribadi, maka kita tidak akan mau lagi jatuh ke dalam dosa. Saudara, marilah kita menjalani hari-hari kehidupan kita di dalam ketaatan dan ketekunan di dalam melakukan kehendak Tuhan. Sebab itu jadikanlah firman Tuhan penuntun hidupmu. Dan teruslah merindukan Tuhan melalui firman-Nya. Agar hidupmu terus terarah, berjalan bersama dengan Dia sampai Maranatha tiba. Dan setiap kita beroleh kemenangan, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk pendamaian yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau telah mengorbankan Yesus Kristus Sang Juru Selamat untuk menebus dosa-dosa kami. Menebus dosa-dosa dunia ini. Sebab itu Tuhan, ajari kami untuk memakai hidup kami lebih baik lagi. Untuk menjaga hati dan pikiran kami terarah hanya kepadamu saja. Jangan biarkan kami fokus kepada dunia. Tetapi biarlah dunia ini membuat kami semakin kuat dan mencintai Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, lindungi dan berkatilah kami untuk terus dapat berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul pada hari ini. Biarlah mereka boleh melihat kebenaran firman Tuhan untuk tetap kuat dan berani menghadapi setiap pergumulan yang terjadi. Biarlah mereka merasakan kasih setia-Mu tak pernah berhenti dan terus terjadi atas kehidupannya. Kami berdoa bagi mereka yang berduka cita,
Tuhanlah yang menghibur dan meneguhkan hatinya untuk tetap percaya kepadamu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhanlah yang memulihkan dan menyembuhkan mereka di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.